Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Bunda Raya. Kesehariannya adalah pengusaha kue tradisional Palembang. Jadi berawal usaha itu pada tahun 2016. Jadi untuk sekarang sudah alhamdulillah 4 tahun sampai tahun 2020. Pada tahun 2020 ini alhamdulillah banyak sekali kemajuan-kemajuan yang Bunda dapat itu. Salah satunya adalah Bunda terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kue Palembang atau ASPENKU. Itu kalau untuk orderan sehari-hari itu agak lumayan, tapi paling naik itu pada saat Hari Raya Idul Fitri ataupun Hari Adha. Itu tahun-tahun kemarin itu mencapai 2000 loyang. Jadi untuk memulai usaha ini sebenarnya ini bukan hobi Bunda awalnya. Jadi kue sendiri ini bermula kita tuh ke rumah saudara yang sedang merayakan Hari Raya. Kita berusaha untuk nanya resep untuk kue itu sendiri. Akhirnya kita menggunakan Instagram yang punya anak karena memang ibu-ibu nggak punya akun sendiri dan juga sangat gaptek dengan teknologi. Di situ kita share kue yang kita jual. Belum dijual sih, ternyata kita memang share, kita coba-coba karena hobi, posting-posting juga, kita langsung dilirik. Ternyata itu kalau kita untuk bisnis kue itu sangat meyakinkan. Ya, jadi kenapa Bunda memilih jenis yang dijualan ini kue, terutama kue tradisional Palembang? Karena di sini sangat menjanjikan sekali untuk bisnis ini. Siapa sih yang nggak butuh makan, apalagi kue-kue ini. Dan di sini juga Bunda berusaha mengangkat kuliner Palembang melalui kue-kue ini. Untuk bisnisnya sendiri sangat menjanjikan. Contoh Bunda sendiri ini, kita mengawal bisnis ini dari online. Itu mencakup seluruh Indonesia. Kita tidak menyangka bahwa memang penghasilan sangat di atas rata-rata. Itu kebayang nggak kalau satu loyang 350.000 dikali 2000 loyang, itu bisnis yang sangat menjanjikan. Jadi ya untuk teman-teman, kenapa tidak kita memilih bisnis ini? Karena sangat santai loh, Bunda online ini di rumah bisa mengurus anak, bisa mengurus keluarga sambil dasteran, tapi penghasilan kita bisa mengalahkan yang pakai dasi dari Bunda. Jadi kenapa tidak mungkin? Bisnis kue ini sangat menjamin untuk membantu keluarga, untuk ekonomi kita, dan sekarang Bunda sudah merasakan itu. Asal mau bekerja keras, ikhlas, dan tetap mendapat doa dari orang-orang yang kita sayang. Jadi untuk para ibu-ibu, untuk ataupun mahasiswa ataupun untuk pemula yang ingin mendapat penghasilan tambahan, ya kita untuk jualan kue ini sangat menjanjikan. Bunda baru 4 tahun berjualan kue, alhamdulillah sudah bisa umroh, bisa mengumrohkan orang tua. Yang dulunya kita naik becak, sekarang alhamdulillah udah punya mobil. Ya insya Allah dalam waktu dekat kita akan menambah gerai lagi untuk restoran rumah makan. Jadi ayo, kenapa tidak dengan berjualan kue kita semua bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi jangan ragu untuk kita berusaha di sini, karena memang jenis apapun usahanya asal kita giat kerja keras, itu insya Allah pasti akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Untuk membuat hasil yang baik itu untuk kue sendiri, itu kita harus memang menggunakan bahan-bahan premium, bahan-bahan pilihan. Ya, kalau Bunda sendiri lebih memilih bahan yang di supermarket dibandingkan dengan yang di pasar. Karena contoh aja sedikit tentang tepung ketan. Kalau di pasar tradisional kita nggak tahu masa expirednya, kadaluarsanya. Tapi kalau di mall itu udah ada tim-tim yang memang kalau memang sudah masanya habis, itu akan tidak ada lagi di mall itu. Jadi kita memang benar-benar memilih bahan-bahan yang memang wajib
bahan premium karena itu sangat menentukan baik jalan atau baik buruknya jenis kue itu sendiri. Jadi kalau untuk trik wajib menggunakan bahan premium. Harus kita perhatikan dari merek juga, itu sangat menjamin kualitas kue kita karena kita tidak boleh main-main untuk urusan jenis bahan kue yang kita gunakan. Itu sangat berpengaruh dengan rasa, dengan warna juga itu untuk jenis bahan kuenya. Terus kalau untuk bisnis sendiri, baik kue basah maupun kue kering itu sangat berdampingan karena di mana-mana orang kalau ke toko pasti nanya kue basah, pasti orang melirik ke kue kering. Nah, jadi dua-duanya sangat menjamin. Tapi kalau soal istilahnya hasil itu lebih besar kue basah karena kue basah itu modal nggak lebih dari 100.000, jujur. Jadi karena memang kita dibayar mahal karena prosesnya yang lama, itu cara pembuatannya. Dan kalau soal modal itu sangat sedikit sebenarnya untuk kue basah. Kalau di kue kering itu ribet urusannya karena memang lama. Tapi kalau soal keuntungan yang paling besar itu di kue basah karena kue basah itu modal sedikit tapi hasilnya besar. Aja. Oke, sedikit istilahnya apa, Bunda kasih trik juga cara membuat kue itu lebih tahan lama, nggak gampang basi. Jadi untuk kue sendiri kita wajib proses memasaknya lebih lama dan kita wajib memperhatikan seperti contoh beda 8 jam. Beda 8 jam itu memang kalau orang melihat gampang karena 8 jam tanpa dilihat, tanpa dilirik sama sekali, masak aja selama 8 jam. Pokoknya matang aja 8 jam. Kenyataannya di lapangan tidak. Jadi kita wajib memperhatikan setiap 1 jam kita wajib membuka tempat loyangnya, kita ngelihat posisinya. Kalau memang banyak mengeluarkan air, kita wajib mengurangi kadar airnya. Jadi di sini sangat menentukan trik-trik untuk masak. Kalau masalah di oven sendiri itu standar api nggak boleh besar, jadi harus kecil. Makanya kalau kue 8 jam atau kue yang lain itu sangat lama, bisa 3-4 jam kalau kue basah di Bunda sendiri. Jadi jangan kita asal cepat. Kadang-kadang owner ini sangat ketergantungan dengan karyawan. Jadi tanpa dilihat sama sekali, mereka percaya aja bahwa kue itu matang dengan sempurna, ternyata enggak. Jadi kalau Bunda masih tetap turun ke oven, ke dapur langsung untuk memperhatikan kue yang lagi kita panggang. Jadi benar-benar harus tepat waktu. Untuk kue Palembang jangan kurang dari 3-4 jam. Oke. Ini 30 butir telur. Gram gula pasir, ditambah ini vanili dibikin sendok. Ini gunanya untuk menghilangkan bau amis. Oke. Ini 10 menit untuk nyakin gula sama telur. Sekitar 10 menit. Tetap pakai yang tradisional lagi ya. Oke. Nih cotan yang sudah sangat langka. Ya, oke ya. Ini bikin kuenya itu lebih padat, lebih merekat itu fungsi dari kocokan ini. Inilah ciri khas kue tradisional, itu padat. Kita kasih 1 kaleng susu kental manis SKM. Sampai susunya tercampur ya, atau 50 gram ya.
50 gram. Tujuannya untuk merekat adonan biar tidak buyar. Nih. Sebenarnya simpel kita lembang ini. Ide pilat tadi dah. Terakhir butter yang dicairkan. Ini kurang lebih 250 gram. Sisi ya, kalau dicairkan sisi. Oh, selama 10 menit itu sambil dicampur-campur bahannya. Ya, jadi bahan itu kalau yang mixer cuma menghasilkan gula. Tapi untuk keadaan adonan pakai kocokan ini. Makanya kue kita beda dengan kue-kue yang di tempat lain. Karena udah masih rela capek istilahnya kan. Demi kualitas Bun ya. Ya, totalitas harus ada. Komitmen. Komitmen. Ini udah dipanasin terlebih dahulu kurang lebih 10 menit ya. Nah, kita kenapa wajib ditakar karena udah kepengen setiap lapisan mempunyai ukuran yang sama ya. Melihat terus ke bawah. Baru ke api atas ini tujuannya untuk mematangkan bagian yang lapisan pertama, lapisan paling bawah. Ini kurang lebih 10 menit. Ini setelah berapa menit Bun? 10 menit. 10 menit ya? Nah, setelah 10 menit kita harus mematangkan bagian lapisan yang awal, yang bagian bawah. Gula merah kan, gula hitam bawah, baru kita matangkan yang bagian atas. Makanya dipindahkan ke api yang bawah. Jadi yang dari atas. Ini mulai kita kecilin kompornya karena kalau terlalu besar masuk ke dalam. Oke. Sebentar baik, kena mematang dulu baik. Oh, biar meratakan Ya. atasnya itu Bun ya? Kurang lebih 5 menit. 5 menit. Itu Mas Tika biar meraton ya nih seluruh dari bagiannya Bun ya? Nih. Coklat ya. Teksturnya udah kayak roti Bun. Ya, karena dia telur kan lebih bentuk. Iya, mentok kayak itu. Ya kayak bunda ada mau ini. Ya gitu. Selanjutnya Ditekan-tekan biar ditekan-tekan rata. biar rata. Untuk lapisan kedua Bun ya? Ya, siap lapisan kedua. Iya, kedua ya. Tetap satu cangkir, pas. Oke. Ya, untuk lapisan kedua. Terus bawa terus, karena cuma yang dimatangkan bagian atas, bawah sudah pertama, selanjutnya atas terus. Sampai berapa lapisan? 16 16 lapis. 3 jam. Oh, lumayan banyak ya lapisan itu, udah 2 lapisan. Ah? Iya, 16 lapisan Bun ya? Iya, seloyang. Tunggu dulu. Tidak, ada yang sudah matang, sudah siapin. Tara. Tapi tunggu Apa? Iya, mana tidak ya mak?
lari lah mentah. Berarti emang konsisten bun ya setiap lapisannya bun ya? Tadi omong ke harus konsisten. Kalau konsisten itu berarti satu pandangan menuju ke adonan kue. Oh, berarti setiap kue itu memang dibuat tuh yo Jangan mancing, memang harus konsisten. konsisten memang tidak sembarangan. Ya, siap bener. Itu kualitas. Pakai dapat 3 lapis pakai kismis. Setelah lapisan ketiga Dikasih kismis. Dikasih kismis. 3 lapis lagi kismis, berarti dia 4 kali kita nabur. Ini 3 sampai 16 ya? benar. lapisan ketiga ini langsung sekaligus kismis juga Ya, bun? baru dari aku Oke, ini jadi ditaburi kismis. Jadi pas dipotong kelihatan lapisannya. Oke, siap ini. Tinggal lagi 10 menit. Jadi, nah makanya kue Palembang itu identik dengan kesabaran. Karena sudah pernah Bunda jelaskan, Mak Subah ini zaman dulu sebenarnya ceritanya tuh dari calon mertua lah ya, wong melamar gadis, bawa bahannya mentah, itu untuk menguji si gadis itu bisa masak apa tidak. Makanya Palembang, gadis Palembang itu Ada ceritanya bun ya? Iya. Karena kalau tidak sabar menghadapi rumah tangga sulit. Sulit. Benar. Alay. Ini Mak Subah setelah jadi 16 lapis. Tuh. Lapisan saya ini jadinya kan ada lapisannya, tapi juga tidak kelihatan lapisannya. Kalau udah di Palembang itu. Kalau yang ini apa Ini. yang hijau nih? Ini lapis kojo. Lapis kojo sama bener yang cara Beda, pembuatannya. dia pakai kandang sama pakai santan yang digelondong. Cara pembuatannya tapi yang Sama, cara tetap lapisnya sama. Sama lapisan. Setiap 16 lapisan kayak itu bener. Iya, ini Mas Bro ini gabungan dari Mak Subah sama brownies. Beginian sudah dengan tidak mengurangi rasa lemak tetap ini lamong. Mas untuk Untuk membantu promosi di sini Bunda memakai medsos itu terutama Instagram sama WA. Jadi itu sangat membantu, kita ditunggu postingan setiap hari di Instagram. Kalau di WA sendiri Bunda banyak bergabung di grup-grup itu di status pribadi juga. Itu sangat dinanti sama orang, hari ini kita kuenya apa yang diposting, besok apa. Itu untuk pertama kita menggunakan medsos. Untuk kedua juga Bunda sekarang melalui YouTube. Jadi Bunda sudah bikin YouTube, di situ juga banyak sekali peminatnya. Jadi orang bisa memesan kue, melihat dari YouTube mereka sangat tertarik. Dan yang ketiga Bunda
sering banget berhubungan dengan beberapa artis, pejabat, maupun selebgram itu. Jadi mereka sangat dekat, pribadi mereka dengan Bunda. Sangat dekat itu dalam arti ya mereka setiap hari melihat postingan, melihat cara Bunda pembuatan kue, karena Bunda di Instagram sendiri Bunda tidak diatur sama admin ataupun orang yang harus mengatur Bunda, tapi memang Bunda bergerak sendiri. Dari situ artis sangat antusias. Mereka kadang-kadang malu untuk meminta bayaran ke Bunda, jadi kita gratis untuk promosinya. Itu makanya kita harus ada pendekatan kepada mereka. Memang kalau di DM ataupun di WA sendiri artis-artis itu sering kita kirim melalui mereka, tapi mereka tidak pernah meminta bayaran sama sekali. Nah, itulah kedekatan antara owner dengan para influencer itu. Jadi di sini Bunda tekankan untuk teman-teman, untuk pengusaha atau para pemula, usahakan kita tidak membayar si artis ataupun selebgram, tetapi mereka meminta sendiri kue ke kita, dengan senang hati kita mengirim. Jadi kita tidak perlu membayar berapa banyak seperti orang lain yang harus berjuta-juta, tapi Bunda tidak pernah ada bayar apapun dengan para artis atau selebgram untuk mempromosikan produk Bunda sendiri. Jadi itulah kelebihan dari Bunda. Memang Bunda sangat dekat dengan beberapa para selebgram itu, artis itu. Jadi untuk mencapai kesuksesan itu tidak gampang. Jadi di sini kita perlu memang kerja keras. Jadi kita memang seperti contoh itu kalau di akun medsos Instagram Bunda yang melayani sendiri, juga di WA Bunda merangkap jadi admin. Setiap hari kita wajib memposting produk baru ataupun foto-foto yang baru. Jadi tidak boleh foto lama diposting lagi. Itu bisa mempengaruhi orang selera. Jadi orang kalau tertarik itu bukan langsung dari rasa kan, apalagi kita online di medsos itu melihat dulu dari mata dulu, karena dari postingan kita orang akan tertarik melihat foto yang baru setiap hari. Bunda itu setiap hari posting minimal dalam sehari bisa 3 kali, pagi setelah sholat subuh, siang jam orang makan kantoran, dan setelah azan maghrib. Itu wajib 3 kali sehari postingan, itu untuk mendapatkan perhatian dari para konsumen. Di sini juga kita wajib sabar menghadapi konsumen. Sabar ya, kita wajib kadang-kadang itu harus meneteskan air mata, tapi itu semangat untuk kita, karena konsumen kan banyak jenisnya, macam perangai orang kan. Kadang-kadang ada yang baik, ada yang tidak baik. Contoh aja misalkan duit ongkir itu ongkir kadang-kadang kita menentukan 3 kilo karena standar dari kuncinya 3 kilo. Ternyata kadang-kadang ada 2 kilo, kelebihan 1 kilo. 1 kilo itu misalnya ke Jakarta 27.000. Orang nggak mau tahu harus pulang 27.000. Kita memakai salah satu bank itu tidak boleh kurang dari 50.000 misalkan. Jadi kita wajib kadang-kadang Bunda biar urusannya cepat aman, Bunda transfer 50.000 sesuai yang bisa di bank itu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, kalau si konsumennya mau, kalau dia order lagi itu bisa kita ingatkan bahwa pernah uangnya lebih 1 kilo ongkir. Itu untuk kita wajib benar-benar sabar menghadapi konsumen. Karena kalau tidak sabar ya kita tidak gampang-gampang. Itu karena memang kadang-kadang Bunda kalau menghadapi konsumen di WA kadang-kadang kan itu memang kita tuh berbeda dengan beberapa yang jualan online lain. Kalau di Bunda hampir 24 jam itu orang nanya produk kita. Orang nggak mau tahu kita lagi nangis atau kita lagi sibuk, yang pasti dijawab terlebih dahulu untuk pesanan dari konsumen. Itu wajib sabar, dan memang kita ditekankan untuk sabar. Kita wajib ikhlas, wajib gak tidur. Kenapa gak tidur? Bunda sehari tidurnya cuma 2 jam. Karena kita sibuk, kalau siang kita sibuk di toko, sibuk masak, sibuk melayani tamu-tamu yang datang ke toko. Memang banyak, terutama tamu luar kota. Mereka penasaran dengan resep, dengan cara masak. Tidak memungkinkan kita untuk melayani konsumen di WA. Udah otomatis kita malah
Makanya itu bunda ngelembur lagi kalau malam itu dari habis maghrib sampai hampir ke subuh, tidur jam 2 malam, jam 4 udah bangun lagi. Karena setelah jam 5 itu sudah salat subuh, bunda wajib mengantarkan ke salah satu ekspedisi untuk pengiriman lagi ke luar kota. Nah, jadi nggak gampang-gampang untuk jadi pengusaha. Tapi kalau kalian memang tekun, memang ikhlas, sabar, insya Allah itu bisa seperti bunda juga, bisa menikmati hasil dari kerja keras kita. Jadi salah satu kunci sukses itu kita wajib memang kerja keras, tidak lupa berdoa, dan kalau di bunda sendiri itu makin bunda percaya, makin kesini makin bunda percaya adalah sedekah. Setiap kita merasa sepi, setiap kita merasa dagangan kita kurang laku, kurang diminati orang, coba kita introspeksi diri. Sudah baguskah hubungan kita sama Allah? Karena sang pemberi rezeki itu Allah. Sukses itu memang banyak gabungan dari beberapa yang kita lakukan. Contoh ikhlas memberi orang, ikhlas memberi pelayanan dengan konsumen dengan tulus. Itu yang paling penting juga itu doa orang tua, doa anak-anak, doa dari suami, itu harus kita dapatkan semua. Dan bagi bunda yang terpenting adalah bagi itu sedekah. Yakin aja kalau para pengusaha ini mau bersedekah, mau berbagi, insya Allah itu orderan kita meningkat, dan Allah itu memang menjanjikan berapapun yang kita keluarkan akan mendapat balasan melebihi apa yang kita beri untuk orang lain. Jadi dalam sukses ini tidak luput dari sedekah, karena sedekah adalah memang diwajibkan dalam untuk berusaha ini, itu bisa meningkatkan penjualan kita tanpa kita duga-duga. Itu yang kita lakukan selama ini. Oke, jadi bisnis bunda ini sudah jalan 4 tahun. Jadi untuk mempertahankannya, bunda pertama menjaga kualitas kue. Itu tidak boleh merubah rasa sekalipun, walaupun kita sangat laris manis, itu tidak boleh terjadi. Ada perubahan bahan, misalkan bahan diganti, kita pakai biasa merek A, tiba-tiba karena merasa laris diganti merek B, itu sangat tidak boleh dalam menjaga usaha kita agar tetap bertahan, itu kapanpun. Mempertahankan terus kualitas kue juga. Kue itu tidak boleh kita perkecil atau dikurangin jenis-jenis bahan yang kita gunakan, tidak boleh. Dan kita tetap berkreasi untuk mempertahankan. Jadi orang tidak ada kejenuhan dengan produk-produk yang kita jual, karena memang biasanya kalau kue Palembang sendiri misalkan hanya beberapa kue, misalkan 8 jam Mbak Subah. Nah, kalau di Bunda Raya itu banyak sekali hasil inovasi-inovasi yang Bunda bikin, kreasi. Kita wajib dituntut berkreativitas, wajib itu. Apalagi sekarang kita harus melawan jenis-jenis kue yang dari memang Bunda nasional itu. Tetapi alhamdulillah Bunda sendiri sudah bertahan selama 4 tahun. Jadi 4 tahun ini yang Bunda lakukan, yang pertama Bunda jaga kualitas kue, kedua harus kreatif. Jadi seperti contoh kue Mak Jola. Mak Jola itu singkatan dari kue Mak Subah, Kojo, Lapis. Nah, karena kreatif tadi, orang membeli tidak perlu harus 3 loyang, 3 cetakan untuk mendapatkan 3 rasa. Dengan membeli 1 loyang, orang bisa menikmati 3 rasa sekaligus. Nah, mungkin itu trik dari Bunda supaya kita tetap bertahan untuk menjalani bisnis ini. Kapan Bunda akan buka cabang? Kita wajib mempertimbangkan dulu kalau kita membuka cabang itu menghasilkan lebih atau tidak penghasilan kita. Percuma dong buka 3-4, 5 kalau memang kita belum ada manajemen yang tepat. Kita harus pikirkan juga. Jadi kemungkinan kalau memang memungkinkan, kita udah ada memang karyawan, udah ada memang manajemennya, insya Allah Bunda akan buka cabang secepatnya. Ini untuk yang pertama Bunda bidik adalah Jakarta.
karena di situ banyak banget jenis dari kantor-kantoran, dari DPR itu meminta kue tradisional ini untuk berada di wilayah Jakarta. Jadi sebelum kita membuka cabang harus pikirkan lagi itu akan menambah penghasilan atau mengurangi penghasilan kita. Kalau memang tidak memungkinkan, tidak perlu banyak cabang yang kita buka, cukup satu tapi kita fokus saja. Oke, untuk teman-teman ataupun kawan-kawan yang mau membuka usaha seperti Bunda, itu yang pertama kita wajib kerja keras, itu kita wajib kerja keras. Kedua, kita harus bisa memilih bahan baku yang tepat. Itu untuk kue, jangan pernah mengakali bahan dengan mengganti bahan yang standar untuk mendapatkan hasil yang besar. Itu wajib jujur, istilahnya kita jujur jadi pengusaha, wajib jujur untuk bahan-bahan yang kita gunakan. Kerja keras, wajib jujur, kita juga wajib ikhlas, rela dalam arti rela begini, kita wajib melayani konsumen itu 24 jam, kurang tidur, kita kurang waktu kita nggak maksimal dengan keluarga. Kalau memang jadi pengusaha ini sulit sebenarnya, yang pasti kurang tidur. Itu keempat, kita banyak-banyak berdoa, kita wajib berdoa itu dalam arti kita harus mendapat support. Support itu sangat penting dalam kita untuk berusaha di bidang kuliner ini. Doa-doa dari orang-orang, support dari orang yang kita cintai ini itu sangat menjadi vitamin kita untuk bisa berusaha lebih maksimal lagi. Yang kelima, mungkin kita harus sedekah. Jadi sedekah di sini memang ini bagian kita timbal balik dari Allah yang memberi kita rezeki, kita juga wajib berbagi untuk orang lain. Jadi jangan patah semangat, tetap berjuang, ikhlas, dan siap berbagi. Di sini untuk jadi pengusaha itu wajib kuncinya kejujuran.